Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Salat beriring salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami sekarang ini. Saya di sini akan menyampaikan hadis tentang menghargai dan mengasihi sesama. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk menghormati dan menyayangi sesama manusia. Maka kekerasan jelas bukan ekspresi keagamaan yang dipenuhi sikap belas asih dan kebaikan kepada manusia. Islam pun menuntut pemeluknya untuk memahami inti kehidupan yang benar di muka bumi. Pemahaman yang dilandasi semangat kebersamaan dan hidup rukun. Jika ada orang individu atau kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama, sejatinya telah menyimpang dari ajarannya yang penuh kasih dan saling menghargai. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malayarhamu la yurhamu." Siapa yang tidak menghormati atau mengasihi, maka ia tidak akan dihormati atau dikasihi oleh Sang Pencipta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan secara jelas ajaran untuk saling mengasihi, menghargai, dan menghormati kepada manusia. Bahkan dalam salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman, Maha Kasih kepada semua makhluknya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ajaran kasih sayang berlaku kepada universal kepada siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Islam menghargai dan menghormati kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang agamanya. Bahkan tidak terbatas manusia berbuat baik kepada makhluk Allah lain secara sangat dianjurkan dalam agama. Orang yang tidak bisa menghargai dan menghormati kepada sesama, maka Allah tidak akan merahmatinya. Allah akan melihat seorang dengan kasih sayang jika di hatinya terdapat rasa mengasihi kepada sesama. Tentu bukan cuma kepada orang lain, manusia juga harus mengasihi dirinya. Ibnu Hajar menerangkan cara mengasihi diri sendiri adalah dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amal baik sejatinya adalah muara dari niat yang juga baik. Amal baik menciptakan dampak yang baik, yaitu rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hal jaza'u ihsani illa ihsana." Maka apabila balasan dan perbuatan baik jika tidak dibalas dengan kebaikan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Menurut Al-Tabari dalam Jami'il Basit fi Tawil Al-Quran, siapa saja yang beramal baik selama hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan tersebut di akhirat. Setiap perbuatan orang beriman seharusnya dilandasi motif untuk bisa menghargai dan berbuat baik kepada sesama, serta tidak menghadirkan kebencian dan amarah kepada orang lain. Niscaya motif dan perbuatan tersebut akan menuai ganjaran di akhirat kelak. Dalam hemat menulis, bagi mereka yang mendasarkan aksi kekerasan dengan dalih agama, sejatinya telah menjauhi ajaran agama. Bahkan kasih sayang itu tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia, namun anjuran mengasihi kepada sesama ciptaan lain, yaitu flora dan fauna. Aksi kekerasan tak hanya mencederai agama, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.